Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ardiansyah dengan nomor NIM 2001040021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait mengenai metode dakwah di era globalisasi. Ada beberapa dampak negatif globalisasi yang digulirkan oleh dunia barat yang rawan mempengaruhi kehidupan seorang muslim dan sekaligus menjadi tantangan dakwah di era globalisasi, yaitu yang pertama adalah kecenderungan materialisme yang selalu kuat pada zaman sekarang ini. Kedua, adanya protes atomisasi, individualistis, kehidupan kolektif, kebersamaan, gotong royong yang telah diganti dengan semangat individualisme yang kuat. Tiga, yaitu sekulerisme yang senantiasa memisahkan kehidupan agama dengan kehidupan urusan masyarakat, karena agama dinilai hanya mempersoalkan privat antar individu semata. Dan yang keempat, yaitu munculnya relativasi norma-norma etika, moral, dan akhlak, sehingga dalam konteks suatu masyarakat dianggap tabu, bisa saja dalam konteks masyarakat lain yang dianggap boleh. Dampak globalisasi dalam dunia dakwah sangat dirasakan dampaknya. Banyak kasus yang muncul, misalnya pergaulan bebas, yang juga muncul adalah dampak negatif dari nilai-nilai di atas, persoalan miras, narkoba, dan lain-lain. Karena sebuah pemujaan terhadap kebebasan pribadi yang tidak lagi mengidangkan nilai-nilai agama, sehingga dampaknya ternyata bukan hanya menimpa dirinya sendiri, tetapi juga terhadap masyarakat dan siswa lain. Oleh karena itu, nilai-nilai negatif tersebut haruslah dinetralisir dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam yang sangat menekankan keseimbangan kehidupan. Nah, selanjutnya yaitu tren globalisasi dalam perspektif Barat dan Islam. Era globalisasi seakan tidak bisa dibendung lagi, memasuki setiap sudut negara dan menjadi sebuah keniscayaan pergaulan dunia. Era ini menghendaki setiap negara beserta individunya harus mampu bersaing satu sama lain, baik antar negara maupun antar individu. Persaingan yang terjadi di esensi dari globalisasi sering memiliki pengaruh dan dampak negatif jika dicermati dengan seksama. Pengaruh yang ada dari globalisasi pada aspek kehidupan meskipun tujuan awalnya mengarah pada bidang ekonomi dan perdagangan, akan tetapi memberikan dampak multidimensi. Globalisasi telah menjadi lokomotif perubahan tata dunia dengan konsekuensi akan menarik gerobak-gerobak yang berisi budaya, pemikiran maupun materi. Paulaya yang memiliki arti alam atau dunia yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-alamiyah. Sebagian orang menginterpretasikan globalisasi sebagai upaya melenyapkan dinding dan jarak antar suatu bangsa dengan bangsa lain dan antar suatu kebudayaan dengan kebudayaan lain, sehingga semuanya menjadi dekat dengan kebudayaan dunia, pasar dunia, dan keluarga dunia. Dengan kata lain, globalisasi ini suatu proses membuka keadaan yang pada umumnya dapat dipahami sebagai proses menjadikan negara-negara di dunia bagaikan suatu unit. Pengaruh globalisasi terhadap dunia pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu yang pertama, globalisasi politik yang dimulai dan berakhirnya perang dunia dan dimulainya perang dingin antar kekuatan besar di dunia untuk saling memperebutkan otoritas, pengaruh, hegemoni, dan perebutan sumber ekonomi dan pasar internasional, serta perang peradaban dan kultural di dunia global yang tak terbatasi lagi oleh wilayah teritorial. Maka sering dikatakan bahwa dengan berakhirnya perang dingin adalah dimulainya era globalisasi dalam arti yang sebenarnya. Kedua, yaitu globalisasi ekonomi. Menurut Jamaluddin, yang dimaksud dengan globalisasi di bidang ekonomi ini
menyatukan seluruh dunia kepada satu pasar bebas atau pemindahan kepemilikan umum dan perseorangan kepemilikan khusus untuk mengurangi pengawasan dan campur tangan pemerintah dalam negeri dengan tatanan ekonomi baru yang dibuat oleh dunia barat disebut dengan globalisasi atau pasar besar. Mereka menjanjikan dunia di mana setiap orang menjadi pintar atau kaya. Kenyataan yang terjadi adalah negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan besarnya menjadikan tata ekonomi baru yang disebut dengan globalisasi atau pasar bebas sebagai penjajahan model baru. Yang ketiga yaitu globalisasi sosial dalam budaya. Pengaruh globalisasi telah masuk ke dalam seluruh kehidupan masyarakat serta menghilangkan sekat-sekat geografis atau suatu negara dengan negara lain, antara suatu kebudayaan dengan kebudayaan lain dengan menggunakan istilah kebudayaan internasional dan modernisme. Barat yang dimotori oleh Eropa dengan Amerika secara gigih mengekspor kebudayaan mereka ke belahan dunia yang lain. Dengan isu globalisasi ini, Barat ingin mewajibkan model pemikiran, perilaku, nilai, gaya, dan pola konsumsinya terhadap bangsa lain. Sedangkan Prancis memandang bahwa globalisasi adalah wujud halus dari Amerikanisasi yang mewujud dalam 3 simbol. Yang pertama, kepemimpinan bahasa Inggris sebagai bahasa kemajuan globalisasi. Yang kedua, dominisasi film-film Hollywood dengan ide-ide rendah namun fasilitas yang fantastik. Dan 3, minuman Coca-Cola, sepotong burger, dan Kentucky. Nah, itulah terkait mengenai pembahasan kita tentang dakwah masyarakat di era globalisasi. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita kembali dan bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.